Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sangat bangga dan senang sekali bertemu adik-adik siswa SMA Gigi 1 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Guru SMA Gigi 1 Surabaya untuk memberikan sosialisasi penyalahgunaan narkoba kepada siswa baru SMA Gigi 1 Surabaya. Adik-adik tentu ketahui bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita belajar dan sekolah dari rumah. Namun itu bukan sebagai penghalang. Kita tetap bisa mendapatkan materi, pelajaran yang adik-adik terima. Kesempatan kali ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengangkat tema tentang generasi sehat berprestasi tanpa narkoba. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri kepada adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Ana Putri Harini, Sarjana Ilmu Komunikasi. Sehari-harinya saya bertugas sebagai penyuluh narkoba ahli pertama di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Nah, adik-adik tentu masih pada fresh diingatan kita. Baru-baru saja kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 yang setiap tahunnya diperingati tanggal 26 Juni. Ini sebagai momentum dalam rangka kita prihatin terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di Indonesia. Saya akan mengupas tuntas bagaimana kondisi Indonesia saat ini yang dikatakan darurat narkoba sampai kepada upaya kita sebagai pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Adik-adik sudah siap? Mari kita simak penjelasan tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika berikut ini. Saya mengambil kutipan, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kutipan tersebut sangat penuh makna. Kita bisa mengambil kesimpulan dari kutipan ini. Jika adik-adik hari ini bermain-main, tidak sungguh dalam belajar, maka masa depan yang akan datang, kita tidak bisa mencapai cita-cita. Maka dari itu, saya berpesan, ayo raih cita-citamu setinggi langit. Jika kamu gagal, setidaknya kamu berada di antara bintang-bintang yang ada. Dengan usaha yang maksimal, tentu kita akan mencapai tujuan hidup yang maksimal juga. Nah, adik-adik, saya ingin mengajak kita semua mengenali siapa diri kita. Kita adalah generasi muda bangsa Indonesia yang tentunya diharapkan sehat, berprestasi, dan melawan narkoba dengan berkarya. Adik-adik tahu tidak? Proporsi penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur. Data menunjukkan tahun 2019 pelajar jumlahnya 7,5%, yaitu 4.638.000 orang, termasuk yang sudah menyalahgunakan narkotika, walaupun hanya coba pakai. Nah, data ini sangat jauh berbeda dengan dari kalangan pekerja. Pekerja hanya 2,80% adik-adik. Bayangkan, tadi pelajar 7,5% dan pekerja hanya menyumbang 2,80%. Itu artinya penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Timur lebih didominasi oleh kalangan pelajar atau mahasiswa.
Data ini diambil bekerja sama antara BNN dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Budaya LIPI tahun 2019. Dari data tersebut menunjukkan umur pertama kali seseorang coba pakai narkotika yaitu dimulai pada umur 12 tahun. Berarti kira-kira saat SD, teman-teman kita sudah mulai coba pakai narkotika. Kenapa mereka mencoba pakai? Apa alasan mereka untuk coba pakai? Kita lihat datanya. Ternyata, pola peredaran narkotika saat ini di lingkungan pendidikan, yaitu peredaran di sekitar kampus, sekolah, dan langsung masuk kepada jaringan yang telah dibentuk. Nah, kita jelaskan di sini. Para bandar atau kurir narkotika tidak kehilangan akal. Mereka kalau misalnya langsung menyalahgunakan narkotika atau menawarkan narkotika kepada pelajar itu sulit. Namun, disisipkanlah kepada teman sebaya. Di dalam lingkungan sekolah sudah ada yang menjadi agen mereka atau kurir yang akan mengajak teman-temannya, memberdayakan teman-temannya untuk coba pakai narkotika. Hal ini dimulai dari apa, teman-teman? Hal yang simpel adalah rokok. Rokok adalah pintu gerbang masuknya penyalahgunaan narkotika coba pakai seperti ganja. Ya, kita ketahui cara menggunakannya sama persis dengan merokok. Nah, yang kedua, melalui tempat kos atau asrama pelajar. Kalau ada adik-adik di sini yang jauh dari orang tuanya atau tinggal tidak sama keluarga, berarti ngekos. Di lingkungan kos-kosan ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, yang paling bahaya adalah melalui pergaulan dengan pemakai atau pengedar langsung. Maka kami berpesan, pandai-pandailah dalam memilih teman atau bergaul dengan orang yang benar dan baik. Dan yang keempat, pemberian informasi dari orang seolah-olah narkoba mendatangkan manfaat. Justru sebaliknya, narkotika itu tidak ada manfaatnya, malah merusak. Apa yang dirusak oleh narkotika adalah otak. Jika otak kita sudah rusak, tidak bisa digantikan. Dan proses pemulihan itu mempunyai waktu yang sangat panjang dan seumur hidup. Bayangkan, kalau misalnya kertas putih nih teman-teman, kita bolongin kertasnya sedemikian rupa, apakah kertas itu bisa kembali utuh lagi? Kertas itu kembali seperti sedia kala? Tidak. Itulah perumpamaan jika seseorang coba pakai narkotika. Otaknya sudah rusak, sudah bolong. Jika dia ingin sehat, dia ingin pulih, itu harus komitmen dalam hidupnya, membutuhkan proses pemulihan jangka panjang. Nah, masih mau kalian untuk merusak diri dengan narkoba? Tentu tidak. Oke, mantap. Yang kelima adalah melalui internet dan media sosial. Kalian adalah generasi Z atau generasi yang ingin tahu lebih kepada informasi-informasi yang sering kita dapatkan di media sosial. Media sosial ini sangat banyak manfaatnya, namun sangat banyak juga kelemahannya jika kita tidak bisa mengelola dengan baik. Salah satunya adalah peredaran gelap narkotika melalui media sosial. Ditawarkanlah semacam obat-obatan atau yang sering adik-adik kenal sekarang adalah rokok elektrik. Kenapa rokok elektrik bisa berkesinambungan dengan narkotika? Di dalam rokok elektrik terdapat liquid atau cairan. Cairan itu kita tidak tahu, teman-teman, apakah sudah disalahgunakan oleh narkotika jenis cair, sabu cair, kita tidak tahu. Nah, sebisa mungkin kalian hindari hal-hal yang akan membahayakan diri teman-teman sendiri. Dan yang terakhir adalah melalui orang yang ingin menerima pengakuan dari lingkungan atau komunitasnya. Contoh, adik-adik kan sekarang baru masuk SMA, berarti punya teman baru.
jika ingin diterima oleh temannya, masuk ke dalam suatu geng atau komunitas, biasanya ada syarat-syarat yang diberikan. Nah, yang paling bahaya adalah jika salah satu syaratnya ini, teman-teman harus menggunakan narkoba. Jangan pernah masuk ke dalam pertemanan atau pergaulan seperti itu. Dan itu tidak akan mendatangkan manfaat pada teman-teman sekalian. Baik, saya lanjutkan tentang jati diri. Anak-anak SMA nih yang lagi pengen masa-masa puber, pasti mencari jati diri, pasti ingin tahu apa sih bakat dan minat adik-adik sekalian. Tentu tidak salah kalau adik-adik bergaul dengan siapapun, mencari informasi tentang hobi apa yang bisa kita salurkan. Itu yang baik dilakukan. Namun jangan salah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat, pergaulan yang bebas, sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Adik-adik pengen tahu apa sih jenis-jenis narkotika? Kan? Gampang. Jadi kita akan nonton videonya bersama. Ini contohnya. Di sini ada segumpal daging sapi dan ini ada sabu. Sekarang kita akan lihat efek dari sabu ini terhadap daging sapi ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri kan, serbuk sabu yang saya taburi ini dengan mudahnya masuk ke dalam daging sapi ini. Sekarang bagaimana jika sabu ini masuk ke dalam tubuh kita? Apa yang akan terjadi? Dan salah satu hal penting yang harus kalian ketahui bahwa pengedar narkoba akan terus berupaya untuk membujuk siapa saja, mulai dari kalangan anak-anak, remaja seperti kalian ini, kalangan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menggunakan narkoba tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, penting untuk kita untuk memahami berbagai jenis narkoba dan gejala dan bahayanya. Oke, saya punya beberapa contoh gambar dari narkoba yang bisa kalian pelajari, ya, bisa kalian simak. Ya, bisa dilihat. Kenali gejala pemakai narkoba. Ini ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat, seperti salah satunya adalah heroin. Dari penggunaan heroin, itu berdampak pada detak jantung lemah dan sesak napas. Dia akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru, ginjal, dan hati. Akan sulit buang air besar, akan sulit konsentrasi. Gejala-gejalanya, ini orang akan sulit tidur, mata dan hidung berair, mudah marah dan gelisah, tremor, dan kram tubuh, dan menggigil serta berkeringat, ditambah lagi dengan diare dan muntah. Overdosis dari heroin ini bisa menyebabkan kematian karena pusat pernapasan di otak tertekan dan mengakibatkan lumpuh. Dan yang lain lagi, ekstasi. Dampak dari ekstasi adalah kerusakan ginjal, hati, dan otak. Tolong disimak. Dia akan kehilangan ingatan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Korban akan menggigil, berkeringat, dan muntah-muntah. Dia tidak akan mampu untuk berpikir, melihat, dan menyelaraskan fungsi tubuh. Gejala-gejala daripada ekstasi, dia akan merasakan rasa cemas yang berlebihan, depresi, dan paranoid. Dia akan kehilangan sensitivitas, akal sehat, dan kesadaran. Kematian akibat ekstasi dapat terjadi karena gangguan pembuluh darah jantung, dehidrasi, dan pecahnya pembuluh darah di otak. Dan salah satu contoh narkoba lainnya adalah sabu. Dia akan berdampak kepada gangguan fungsi hati, ginjal, dan urat syaraf. Akan menyebabkan perilaku abnormal dan mudah tersinggung. Dia akan berhayal, berhalusinasi. Dia akan mudah cemas dan marah. Gejala-gejalanya adalah seperti senantiasa merasa lapar. Dia akan cemas, akan depresi dan marah, dan akan susah tidur. Overdosis dari sabu ini dapat menyebabkan kematian karena pecahnya pembuluh darah di otak. Sangat mengerikan ya. Dan contoh lainnya adalah LSD. LSD ini akan berdampak kepada memacu detak jantung, napas, dan temperatur tubuh. Dia akan menyebabkan mati rasa, akan menyebabkan gangguan penglihatan, pendengaran, dan penciuman, dan akan sulit berkonsentrasi.
Dan orang yang terkena LSD ini dia juga akan berhalusinasi. Contoh lainnya adalah kokain. Dia berdampak kepada memicu serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Akan menyebabkan perilaku yang agresif, gemetar berlebihan, pandangan kabur, dan halusinasi. Gejala-gejalanya, dia akan mudah marah, depresi, cemas, dan gelisah. Dia akan kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu. Itu ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Dapat kalian bayangkan jika kalian terkena salah satu dari narkoba ini. Oke, saya harap kalian sudah lihat gambarnya semua. Ya. Ingat, kalau zaman sekarang kalian masih menggunakan narkoba, itu berarti kalian akan ketinggalan zaman. Karena dengan menggunakan narkoba, itu sama saja dengan menurunkan kualitas hidup manusia seutuhnya. Perlu kalian ketahui bahwa ada badan pemerintah yang berhak menangani masalah pribadi dengan narkoba, yaitu BNN. Atau Badan Narkotika Nasional. Kalian jangan takut untuk menghubungi BNN. Apabila kalian atau teman-teman kalian ingin sembuh, BNN tidak akan menangkap atau memenjarakan pemakai. Tapi BNN akan merehabilitasi, merawat, dan memberikan pengobatan secara medis dan psikologis. Nah, dampak penyalahgunaan narkotika itu hanya ada 3. Yang pertama, membuat efek stimulan atau kerja saraf pusat otak kita ini semakin ditingkatkan. Contohnya apa? Penggunaan pil ekstasi. Nah, yang tadinya kita mungkin lemah, lesu, lemes, nggak pengen kerja, nggak pengen belajar, kita gunakan konsumsi ekstasi atau sabu, membangkitkan semangat. Dan doping yang sering dipakai oleh para artis atau pekerja seni. Nah, inilah yang menjadi salah satu permasalahan kita. Karena jenis-jenis narkotika baru yang kita sebut dengan NPS atau New Psychoactive Substance sangat banyak beredar di Indonesia. Dan sudah ada 96 NPS yang terdaftar di Peraturan Menteri Kesehatan. Dan itu sudah dibuktikan oleh laboratorium BNN. Masih banyak lagi perkembangannya jenis narkotika baru. Nah, ini yang harus kita hati-hati bersama. Yang kedua adalah efek ditimbulkan oleh narkotika, efek depresan. Depresan ini kebalikannya dari stimulan. Kalau tadi stimulan untuk mempercepat kerja saraf pusat, depresan malah menurunkan. Mungkin contoh, kalau kita lagi ada masalah, kita pengen menyendiri, pengen sepi, hilang dari permasalahan itu, akhirnya orang-orang yang menyalahgunakan narkotika jenis depresan, dia akan merasa tenang. Dia lari dari permasalahannya. Contohnya apa, teman-teman? Di saat kita ingin sendiri, kita mungkin mau tidur, kita menggunakan obat tidur. Nah, itulah hal-hal yang bisa mempercepat atau memperlambat kerja saraf pusat kita. Dan yang terakhir adalah efek halusinogen. Dampaknya kita berhalusinasi, seolah-olah yang kita lihat ini hanyalah kesenangan semata. Seperti kalau ada orang yang ketawa, kita malah lebih lagi ketawanya, padahal nggak ada sesuatu yang lucu. Tapi kita melihat itu sebagai sesuatu yang lucu. Kemudian seolah-olah kita melihat fans yang kita kagumi itu juga ada di dekat kita. Kita seolah-olah senang, merasa happy, enjoy, dan itu efek yang ditimbulkan oleh
jenis narkotika yang akan berdampak halusinogen. Contohnya apa? Jika kita menggunakan ganja, nah itu kita bisa berhalusinasi. Bahaya tidak jika kita berhalusinasi tapi kita sedang mengendarai kendaraan bermotor, atau kita sedang berada di suatu kerumunan orang. Orang yang melihat kita aneh, kenapa ya mereka seperti itu? Atau di rumah, adik-adik berusaha untuk berhalusinasi dan bisa berdampak kepada pembunuhan atau bunuh diri. Ini yang sering terjadi di kalangan remaja. Dia berhalusinasi yang salah. Nah, ini yang harus kita hadapi bersama. Jika teman-teman tidak ingin menjadi korban penyalahgunaan narkotika, kami ingatkan, jangan sekali-sekali coba pakai narkotika jenis apapun dengan alasan bisa menggunakan itu bisa meningkatkan kapasitas hidup, atau membuat kalian lebih terlihat keren, atau kalian bahkan konsentrasi dalam belajar. Itu semua salah dan itu hanya mitos belaka. Mengapa menyalahgunakan narkoba itu berbahaya? Salah satu efek setelah memakai narkoba adalah halusinogen. Si pemakai akan berhalusinasi seolah-olah melihat sesuatu yang lain. Itulah mengapa seseorang yang menyetir setelah menggunakan narkoba berakhir pada kecelakaan. Kalau terus-terusan pakai narkoba, apa yang akan terjadi? Penyalahgunaan narkoba dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah kerusakan fungsi otak, serta disfungsi organ tubuh lainnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Dan di sini peran BNN yaitu memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dengan cara pemberantasan, dan yang kedua yang kita lakukan sekarang ini adalah memutus permintaan. Bagaimana orang yang belum pernah coba pakai tidak akan mencoba narkotika dengan cara demand reduction, yaitu salah satunya selalu memberikan penyuluhan, sosialisasi, terus menerus. Nah, teman-teman jangan bosan kalau selalu diingatkan seperti ini, karena tujuannya adalah membentuk pemahaman yang tadinya tidak tahu atau kurang paham menjadi mengerti bahwa narkotika itu sangat berbahaya kepada badan kita yang merusak otak manusia. Hai Sobat Muda, lakukan 7 aksi positif, jauhi penyalahgunaan narkoba. 1. Kenali kekuatan dan kelemahanmu agar menjadi pribadi yang kuat. 2. Selektif dalam pergaulan. 3. Hindari pemicu penyalahgunaan narkoba. 4. Bentengi diri dengan agama. 5. Komunikasi sehat dengan keluarga. 6. Kembangkan minat dan bakat secara positif. 7. Berolahraga secara rutin. Stop narkoba. Baik, setelah teman-teman lihat video tadi, bagaimana seharusnya kita? Apa yang harus kita lakukan? Cara menghindari narkoba bagi remaja. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terjerumus dalam hal-hal negatif. Salah satunya pergaulan bebas beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, meningkatkan iman dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, jangan sekalipun mencoba. Yang keempat, lakukan aktivitas positif dengan salurkan hobi dan berolahraga secara teratur. Yang kelima, ingat dan tentukan masa depan kita akan menjadi seorang yang sukses dan berprestasi tanpa narkoba. Nah, itulah pesan yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman masih mencoba pakai narkotika, berarti semua ada pilihan di tangan teman-teman. Bagaimana kalau ada pertanyaan, jika keluarga kita, teman kita yang sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita bantu? Salah satunya adalah ayo datang ke BNN Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah salah satu cara untuk memulihkan mereka yang sudah
menjadi korban penyalahgunaan narkotika agar kembali pulih. Nah, caranya adalah ayo rehab. Penyalahgunaan narkotika ini mempengaruhi fungsi otak teman-teman dan menyebabkan gangguan perilaku yang memerlukan pertolongan dari kita. Merupakan penyakit otak kronis dan dia akan kambuh terus-menerus. Jika dia tidak cepat direhabilitasi, tidak cepat ditangani, akan menjadi bahaya di kemudian hari sampai dengan nanti prosesnya overdosis, kecanduan lebih tinggi, dan akhirnya dia akan meninggal sia-sia karena narkoba. Kemudian, bagaimana proses rehabilitasi? Proses rehabilitasi ada dua cara, yaitu rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan. Nanti petugas rehabilitasi BNN akan memberikan asesmen kepada penyalahguna narkotika yang datang secara sukarela. Mereka akan dilihat berapa tingkat kecanduannya, apakah ringan, sedang, atau berat. Jika masih bisa ditangani secara rawat jalan, dia akan menempuh proses rawat jalan sebanyak 6-8 kali pertemuan. Tapi jika sudah menjadi pecandu berat, dia akan menempuh proses rehabilitasi rawat inap minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan. Adik-adik mau direhabilitasi? Mudah-mudahan tidak bertemu dengan kami di rehabilitasi BNN. Namun tidak ada salahnya jika kita ingin memulihkan saudara atau kerabat kita, mari datang rehabilitasi ke BNN, tidak akan dipungut biaya dan tidak akan diproses hukum. Jika secara sadar kita ingin pulih terhadap ketergantungan atau kecanduan narkotika. Kemudian, saya akan memberikan informasi tentang rehabilitasi lagi. Kalau adik-adik masih dalam tahap belajar, bagaimana kita bisa rehabilitasi tanpa mengganggu jam pelajaran, nanti akan disesuaikan waktunya oleh petugas rehabilitasi kami. Jadi jangan takut ya adik-adik kalau misalnya ada temannya ternyata sudah ada tanda-tanda atau ciri sebagai korban penyalahgunaan narkotika, tidak apa-apa, bawa ke kantor kita, nanti akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jangan ragu dengan usaha yang kita lakukan. Jangan takut diremehkan saat kita bisa buktikan. Gak ada waktu dengerin haters. Yang penting kita terus berkarya. Selalu ada tantangan dalam perjuangan. Selalu ada pembelajaran di setiap perjalanan. Selalu percaya diri menghadapi masa depan. Semua percaya, kita bisa. Penting untuk diingat adalah rehabilitasi lebih baik daripada di penjara. Tapi mencegah lebih baik daripada harus direhabilitasi. Nah, untuk itu kami berpesan sekali lagi, jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan salah atau pergaulan yang akan membawa kita terhadap penyalahgunaan narkotika. Kami sebagai Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengapresiasi kegiatan sosialisasi penyuluhan narkotika diadakan oleh SMA 1 GIKI Surabaya untuk para siswa baru yang tujuannya adalah, harapannya adalah memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Nanti teman-teman bisa melakukan sosialisasi, bisa memberikan karya-karya dengan cara masuk kepada aplikasi BNN yaitu rean.id. Di sini teman-teman bisa menyalurkan karya-karyanya semacam puisi, tulisan karya ilmiah, atau poster, atau mungkin yang suka ngevlog. Ayo kita tunggu hasil karya adik-adik di rean.id. Kita di sana berlomba-lomba untuk berkarya dan berkreasi tanpa narkoba. Maka dari itu, salam stop narkoba dari kami, salam sehat dari BNN Provinsi Jawa Timur untuk adik-adik semua siswa baru SMA GIKI 1 Surabaya. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menyaksikan video penyuluhan ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam sehat, stop narkoba. Terima kasih teman-teman.